Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran bahasa Indonesia. Adapun materi kali ini masih tentang teks deskripsi, di mana yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai kebahasaan dari teks deskripsi. Baik, siswa dan siswi sekalian, silakan simak materi berikut. Baik, kita mulai materinya, yaitu tentang kebahasaan teks deskripsi oleh saya sendiri, yaitu Pak Suparman. Apa saja yang dibahas dalam teks deskripsi? Kita lihat ragam kebahasaan daripada teks deskripsi yang biasa digunakan. Yang pertama adalah menggunakan kata khusus. Jadi kata itu ada kata yang berbentuk khusus, ada yang berbentuk kata umum. Ya. Kita lihat contohnya saja dulu. Contoh misalkan dari kata umum yaitu ada kata watak. Ya. Watak ini merupakan kata umum. Nah, dari kata umum ini bisa dirincikan menjadi beberapa kata yang disebut dengan kata khusus. Apa saja kata khusus dari watak? Ya, kata khususnya bisa diperinci menjadi kata, misalkan kata sombong, itu bagian dari kata watak. Ya. Kemudian selain sombong, pembangkang, kemudian egois. Nah, jadi kata sombong, pembangkang, egois ini menunjukkan kata khusus. Ya. Nah, dalam teks deskripsi biasa menggunakan kata-kata khusus seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ragam kebahasaannya adalah menggunakan kalimat rincian. Ya. Nah, ini kalimat rincian itu adalah kalimat yang merinci, ya. Merinci dari hal yang kecil, ya, dirinci terus, ya, sampai benar-benar terurai seluruhnya. Itu menggunakan kalimat rincian. Contoh misalkan di sini ada kalimat Rasti salah satu anak yang sombong di kelasnya. Nah, di sini ada kata sombong, ya. Maka kata sombong ini bisa diurai menjadi kalimat rincian. Dari kata Rasti salah satu anak yang sombong di kelasnya, maka dirincikan dalam kalimat berikutnya, ya. Bagaimana kalimat perinciannya? Dia suka memamerkan harta ayahnya. Ini rincian dari Rasti, salah satu anak yang sombong. Dia suka memamerkan harta ayahnya. Kemudian berikutnya misalkan dia merasa dirinya paling cantik dibanding yang lainnya. Nah, ini menunjukkan kalimat rincian, yaitu dari kalimat umum, ya, dirinci menjadi kalimat-kalimat rincian. Itu dari kata Rasti salah satu anak yang sombong di kelasnya, dia suka memamerkan harta ayahnya, dia merasa dirinya paling cantik dibanding yang lainnya. Itu menunjukkan kalimat rincian. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan sinonim. Ya. Apa itu sinonim? Sinonim itu artinya sama kata atau sama arti, ya, sama kata. Kata yang sama atau persamaan kata. Ya. Jadi satu kata ada persamaan-persamaannya, ya. Ada kesepadanannya. Ya. Contoh kata sinonim misalkan indah. Nah, indah ini sinonim dari elok, molek, permai, cantik. Nah, dari kata indah itu. Jadi persamaannya bisa elok, ya, bisa molek, bisa permai, bisa cantik. Nah, ini yang disebut dengan sinonim. Jadi pada teks deskripsi dia menggunakan sinonim atau persamaan kata. Contoh lain apa? Selain indah, misalkan kata pintar, ya. Sinonim dari kata pintar bisa pandai, cerdik, cerdas, ya, dan yang lainnya. Kemudian contoh lain misalkan dari sinonim bersih, ya. Bersih, sinonim dari bersih adalah misalkan
mengkilat, ya, bercahaya, bersinar. Ya, nah itu contoh-contoh daripada sinonim atau persamaan kata. Ya. Kemudian berikutnya ragam kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi. Yang keempat adalah menggunakan majas. Ya. Majas ini banyak sekali jenisnya. Ya. Ada majas perbandingan, ada majas pertentangan, ada majas pertautan, ada majas perulangan. Nah, dari majas-majas tadi dibagi lagi. Contoh misalkan majas perbandingan, ada perbandingan misalkan perumpamaan, ya. Ada majas metafora, ada majas personifikasi, ada majas alegori. Ya. Kemudian yang termasuk pada majas pertentangan, ya, ada majas hiperbola, ada litotes, ya, ada ironi. Kemudian yang termasuk pada majas pertautan, ada majas metominia, ada sinekdok, ya, ada eufisme. Kemudian majas yang termasuk pada perulangan, di antaranya misalkan majas repetisi, kemudian majas aliterasi. Nah, ini biasa digunakan dalam teks deskripsi. Kita ambil contoh di sini misalkan majas personifikasi. Ya. Majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Yaitu majas yang melekatkan sifat manusia pada benda yang tidak bernyawa dan ide yang abstrak. Itu disebut dengan personifikasi. Ya. Jadi meletakkan sifat manusia pada benda yang tidak bernyawa. Ya. Contoh misalkan dalam kalimat, ya, ombak tinggi menerjang seluruh kapal nelayan. Ombak tinggi, di situ ada kata menerjang. Ya. Menerjang ini adalah salah satu perilaku atau sifat dari manusia. Ya. Nah, ini diterapkan kepada ombak, padahal ombak adalah benda mati, sehingga seolah-olah ombak itu seperti manusia bisa menerjang. Ya. Dalam kalimat itu ombak tinggi menerjang seluruh kapal nelayan. Ini menunjukkan majas personifikasi. Yang kelima adalah menggunakan kata ganti. Kata ganti itu ada 3 jenis. Ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, dan ada kata ganti orang ketiga. Contoh kata ganti orang pertama yaitu aku, saya, ya. Nah, itu bentuk tunggalnya. Kemudian kata ganti orang pertama bentuk jamak atau banyak, misalkan kami, ya. Kemudian kata ganti orang kedua, ya, ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. Bentuk tunggalnya contohnya misalkan kamu, ya. Kata ganti orang kedua dalam bentuk jamak contohnya adalah kalian. Kemudian ada kata ganti orang ketiga bentuknya tunggal, contohnya yang tunggal adalah dia, ya, atau beliau. Kemudian dalam bentuk kata ganti orang ketiga jamak atau banyak yaitu mereka. Baik, kita lihat, ya, di sini menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Contoh, beliau berjualan ke pasar dengan menaiki sepeda bututnya. Nah, di sini ada kata beliau, ini menunjukkan kata ganti orang ketiga tunggal, ya, karena sendiri, beliau. Beliau berjualan ke pasar dengan menaiki sepeda bututnya. Itu menggunakan kata ganti. Kemudian yang keenam, menggunakan serapan panca indera, di mana kita ketahui bahwa panca indera itu ada 5, ya. Ada indera penciuman di hidung, ada pendengaran telinga, ada indera pengecap yaitu di lidah, ya. Ada indera penglihatan yaitu di mata, dan ada indera peraba itu di bagian kulit.
Nah, ini biasa digunakan dalam kebahasaan teks deskripsi. Contoh kita lihat kalimatnya, misalkan serapan panca indera pendengaran, yaitu panca indera telinga pendengaran itu. Contoh misalkan, gemericik air yang mengalir terdengar sangat jelas. Nah, kalimat gemericik air yang mengalir, di situ ada kata terdengar. Nah, kata terdengar berarti menunjukkan panca indera pendengaran. Nah, ini seolah diserap langsung oleh panca indera pendengaran, yaitu telinga. Suara apa? Suara gemericik air yang mengalir, terdengar sangat jelas. Nah, ini menunjukkan menggunakan serapan panca indera pendengaran. Contoh lain misalkan ya, pemandangannya begitu indah ketika dipandang mata. Nah, ini menunjukkan panca indera penglihatan. Demikian siswa dan siswi untuk